Kasus yang menimpa Raffi Ahmad atas sangkaan kalau dirinya telah menggunakan zat katinon seakan membuka mata kalau zat itu sangat membahayakan bagi tubuh. Apalagi zat katinon ini kabarnya masuk dalam narkoba golongan 1. Demi menjelaskan zat katinon ini, Badan Narkotika Nasional atau BNN mendatangi perkebunan khat atau populer di kalangan masyarakat dengan istilah teh Arab seluas 3 hektar di kawasan Cisarua Puncak kemarin. Yang menarik adalah di sekeliling perkebunan ini sekarang telah dipagari garis polisi berwarna kuning. Rencananya, BNN juga akan memusnahkan tanaman yang menghasilkan zat katinon ini. Dan kita akomodir usulan-usulan petani yang ada di sini, sama kita lakukan juga seperti yang ada di Aceh. Di Aceh itu ada yang namanya kegiatan alternatif development, di mana masyarakat penanam ganja kita arahkan, kita bina untuk menanam, ada tanaman kunyit, ada hal-hal lain terkait dengan yang bisa produktif. Artinya mereka berpenghasilan tidak lagi dengan bersentuhan dengan narkotika. Diamankannya 55 titik perkebunan khat di kawasan Puncak tentu saja membuat kaget para petani tanaman khat ini. Apalagi selama ini ekonomi mereka cukup tertolong dengan penjualan tanaman ini. Mereka tidak menyangka kalau tanaman yang biasa disebut teh Arab ini mengandung zat katinon. Saya ceritakan, silahkan ini mau dimusnahin, silahkan kalau memang ini mengandung ini itu ya. Karena saya mah masyarakat tidak tahu, buta hukum, makanya saya nanam ini tuh nggak tahu prosedur apa-apa, makanya gitu. Dari temen diminta 5 pohon tadinya, cuma 5 pohon dari temen. Nah udah gitu dari tahun 2005 nih saya nanam ini. Dari tahun 2005 saya nanam, ya sampai seginilah jadi tersebar hampir 300 meter lah ini semuanya. Kalau punya saya ini gat merah ini ya, gat yang paling bagus katanya gitu. Oh tidak tahu, taunya setelah ada Raffi Ahmad aja. Saya juga jadi bengong. Ini perusahaan saya bisa hancur nih kata saya nih. Gitu. Kemarin seminggu sampai 3.500.000 ya. Iya seminggu. Penetapan Raffi Ahmad sebagai tersangka oleh tim penyidik BNN lantaran dirinya diduga menggunakan zat katinon selain atas kepemilikan 2 linting ganja dan 14 pil ekstasi yang ditemukan di rumah Raffi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada pekan kemarin. Efek yang ditimbulkan dari zat katinon yang terdapat dalam tanaman khat ini kabarnya lebih dibanding pil ekstasi jika diolah secara kimiawi. BNN pun mendatangkan ahli farmasi untuk mengurai zat narkoba yang telah ditemukan itu. Zat aktif ketanon ini, apabila kita isolasi dia, kemudian kita dengan menambahkan beberapa gugus-gugus samping tertentu, dia akan menjadi sediaan sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembuat. Kalau si pembuat itu menambahkan gugus metil, maka dia akan menjadikan namanya metketanon. Sedangkan kalau dia disubstitusikan dengan gugus metil pada rantai R1-nya dan rantai R3-nya, maka dia akan menjadi R3-nya adalah 3,4 metilen dioksi, akan berubah namanya menjadi metilon. Itulah yang menyebabkan orang, kombinasi dari ketiga itu menyebabkan orang menjadi aktif, ya kan, tanpa kenal lelah. Nah, tapi dampaknya ini sampai akhirnya ke jantung itu, ya, yang sangat berbahaya. Belum diketahui alasan apa yang membuat Raffi diduga menggunakan zat katinon ini. Kabarnya BNN telah mengintai Raffi sejak 3 bulan lalu. Banyak yang mengira kalau Raffi sangat kecewa pasca cintanya bersama Yuni Syara kandas di tengah jalan. Dari penuturan serta pengamatan pengacara Farhad Abbas yang kemarin menjenguk Raffi di tahanan BNN, terkuak kalau selama di tahanan Raffi kerap memanggil-manggil nama mantan kekasihnya itu. Lantas, benarkah Raffi menggunakan zat katinon sebagai sebuah pelarian atas kekecewaannya terhadap kandasnya hubungan cintanya bersama Yuni Syara? Salah satu penyebabnya itu adalah mungkin akibat putus cintanya antara Raffi dengan Yuni Syara. Nah, jadi itu merupakan satu hal yang membuat Raffi galau ya, kira-kira begitu. Jadi sebaiknya kalau saya menyarankan Yuni Syara untuk segera datang ke sini.
kegalauan ini merupakan salah satu penyebab kenapa terjadi kelompok-kelompok atau kumpul-kumpul malam sampai subuh. Yang ngomong tentang Yuni Shara bukan Raffi, tapi adalah penyidiknya kepada saya. Nah, bahkan Raffi kalau tidur ngigau masih menyebut-nyebut nama Yuni Shara. Sejak Raffi Ahmad diamankan pihak BNN beberapa hari lalu, sejumlah kerabat, sahabat, silih berganti mendatangi kantor BNN. Bahkan beberapa orang yang kabarnya tidak begitu dekat dengan sosok Raffi juga muncul menjenguk Raffi. Mungkinkah ada dugaan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadi? Namun dari semua orang yang membesuk Raffi ini, sosok Yuni Shara justru tidak pernah terlihat menemui Raffi. Ntar hidung saya kelihatan lubang. Salam ya Om ya. Ya. Saya syok pasti ya. Maksudnya lenger-lenger itu. Iya, lenger-lenger gitu. Saya ya nggak leng-lengan gitu, maksudnya leng-lengan itu cuma mikir nggak ngerti bosnya, tapi saya sangat prihatin. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Diamankannya Raffi oleh tim penyidik BNN memang telah menyita perhatian banyak orang. Barangkali pembawaan Raffi yang senang bergaul ini menjadi alasan mengapa begitu banyak orang yang menaruh simpati padanya. Perhatian memang tak datang dari rekan-rekan Raffi sesama selebritis. Pengacara pun tiba-tiba datang dan mengaku kalau merekalah sebagai pengacara Raffi. Seperti kemarin, Hotma Sitompul yang datang ke markas BNN juga mengaku kalau ia telah diberi mandat untuk membela Raffi. Padahal, 1 hari sebelumnya, Rahmat Harahap juga telah mengklaim kalau dirinya juga sebagai kuasa hukum Raffi. Sebelumnya, ada Sunan Kalijaga yang juga akan berkoordinasi dengan Raffi menyelesaikan soal pencemaran nama baik. Lantas, siapa sesungguhnya yang ditunjuk oleh Raffi untuk mendampingi dirinya? Kami ini atas permintaan Raffi dan ibunya. Saya melanjutkan kuasa hukum yang baru tertanggal 1 Februari 2013. Zian Ziga siap hadapi tuntutan Yuriko yang telah menuduh dirinya tak bertanggung jawab atas lahirnya putri Yuriko. Selanjutnya hanya di Was-Was.